Before talking the Dhamma, let's pay respect to our Buddha. Recite in the Bodhasa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Good evening. Okay, Dhamma brothers and sisters. Selamat malam saudara-saudari sedama. Okay, today we are going to talking about the Sutta in Anguttara Nikaya taught by the Buddha. The name is Abhaya Sutta, fearless. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan sutta yang terdapat di dalam kitab suci Anguttara Nikaya yang judulnya adalah Abhaya Sutta, yang di dalam bahasa Indonesia artinya adalah ketidaktakutan. So I will recite the Buddha Pali. Jadi saya akan mengulang Pali dari Sang Buddha. Athakho jano soni brahmano yena bhagavate nubasangame Upasangame dawa bhagavata sadai samodi Samodaniyan kathan sadaniyan vidisaritawa Ekamandan nisiti Ekamandan niseno khoso Jano soni brahmano bhagavantan idadahoja Ahanyi bhogo dhamma ewan wadi ewan deiti Ahanyi bhogo dhamma ewan wadi ewan deiti Nati yo marana dhammo samano na bhayati Na sandasa abhajati maranasa Adi vyamana marana dhammo samano bhayati Sandasa abhajati maranasa Adi ko vyamana marana dhammo samano na bhayati Na sandasa abhajati maranasa Kadamosa vyamano marana dhammo samano Bhayati sandasa abhajati maranasa Ida egejo kamesu awida rago awigati chando Awigata bimo Awigata barilaho Awigata bibaso Awigata dano Damena inyadaro ganlo roga dingo pusati Dasa inyadarena ganlina roga dangena podasa ewan hodi Piyawada mangaya zahisandi Biye jahanga me jahisamiti Soso jadi bridi wadi Soso jadi kilamadi bridi wadi Soso jadi kilamadi bridi wadi Audalingandadi samoha abajadi Ayanja brahmana marana dhammo samano sandasa abhajati maranasa. Okay, this Pali is many, no? So I will recite Pali and translate again and explain. Then the Janusoni Brahmani approached to the Buddha and he exchanged the greeting with him. When they had concluded a greeting and cordial talk, the Brahmin sitting to one side and said to the Buddha, Jadi terdapat seorang Brahmana yang bernama Janusoni.
Janusoni ini pergi kepada Sang Buddha, lalu setelah bertemu kepada Sang Buddha, ia menyapa dan ia mengucapkan ucapan yang ramah tamah. Setelah menyapa dan mengucapkan ucapan ramah tamah, ia duduk di satu sisi. Okay, there is a Brahmin in Rajagaha. His name is Janusoni. Because their lineage also Janusoni. So his father, his grandfathers are also Janusoni. The name is the same. Sometimes the commentary said the position of the minister. So the king get their lineage, no? Janusoni post or Janusoni authorities. Jadi terdapat seorang Brahmana, kasta Brahmana yang berasal dari kota Rajagaha yang namanya adalah Janusoni. Janusoni ini adalah nama marga di mana ayahnya, kakeknya itu juga bernama Janusoni. So he Jadi mereka ini adalah seperti dalam kitab komentar menjelaskan seorang raja yang memberikan khusus untuk marga ini sebagai Perdana Menteri. Jadi ini Janusoni ini adalah marga yang untuk menjadi Perdana Menteri. Okay, he said to our Buddha, Basta Gorama, I hold this thesis and view that there is no one subject to death who is not frightened and terrified of death. That means his view, his thesis is everybody is subject to death. They are frightened and terrified of death. Jadi ia menemui Sang Buddha dan berkata, Tuan Gotama, jadi dia ini masih belum menjadi murid Buddha ya. Jadi dia berkata, Tuan Gotama, saya memiliki pandangan demikian. Tidak ada seorang pun yang merupakan subjek kematian, ketika menjumpai kematian mereka tidak merasakan takut. Now you can answer his view. Do you accept or not? Are you afraid or terrified of death? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda semua, apakah kalian setuju dengan pandangan Brahmana ini? Apakah kalian takut dengan kematian? Now for example, we are nearly to that moment. So at that time, how we will feel afraid or not? Sebagai contohnya, misalnya saja kita sedang berada di momen-momen menuju kematian. Apakah yang akan kita rasakan? Takut atau tidak? Most people will answer, afraid. So because the Brahmin's view is can see right, but not actually. No, most people will be afraid and terrified of death. Jadi ketika ditanya pertanyaan demikian, kebanyakan orang menjawab mereka akan merasa takut akan kematian. Demikian pula banyak orang yang sesuai dengan pandangan Brahmin ini, bahwa seseorang ketika menghadapi atau mendekati ajal, ia akan merasakan takut. Ini hanya untuk kebanyakan orang, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Now our Buddha answer, no? Listen, our Buddha answer. So, O Brahmin, there are those subject to death that are frightened and terrified of death. And there are also those subject to death that are not frightened and terrified of death. Lalu Sang Buddha menjawab, Oh Brahmana, memang terdapat orang yang menjadi subjek dari kematian dan takut terhadap kematian. Tetapi ada juga orang-orang yang menjadi subjek terhadap kematian, tidak takut terhadap kematian. That means maybe most people are subject to death. They are frightened and terrified of death. But the other people also have. They are subject to death, but they are not frightened and terrified of death.
Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ini kebanyakan orang mereka ketika menghadapi momen kematian mereka akan menjadi takut. Tetapi Sang Buddha mengatakan ada orang-orang yang tidak takut ketika walaupun mereka akan menghadapi kematian. Okay, now our Buddha question himself and answer himself. Now our Buddha said, who are those subject to death that are frightened and terrified of death? Jadi ada satu metode Sang Buddha mengajar yakni bertanya kepada dirinya dan menjawabnya sendiri. Jadi Sang Buddha bertanya, siapa yang takut akan kematian? Here, Brahmana, hear me in this world. Someone is not devoid of lust, thirst, affliction, desire, passion, and craving for sensual pleasures. Jadi Sang Buddha menjawab, di sini maksudnya adalah di dunia ini. Di dunia ini orang-orang yang tidak terbebas dari nafsu, kehausan, kemelekatan, terus nafsu keinginan, terus nafsu yang menggebu-gebu dan keinginan yang berlebihan terhadap kenikmatan sensual. So, when he incurred severe and debilitating illness, serious illness, at that time he thinks, I'm not devoid of lust, desire, affliction, thirst, passion, and craving for sensual pleasure. Now, the sensual pleasure dear to me will leave me. I will have to leave the sensual pleasures. Jadi ketika orang-orang yang memiliki nafsu dan sebagainya tadi, ketika mereka mendapatkan penyakit yang sangat serius, penyakit yang sangat berat, ia akan berpikir, oh saya ini tidak terbebas dari nafsu, keinginan, tidak bebas dari kehausan, kecintaan, keinginan, nafsu menggebu-gebu dan kemelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan indria. Dan sekarang kenikmatan-kenikmatan indria ini akan meninggalkan saya, dan saya juga harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan indria. So he sorrows, languishes, laments, weep, beating his breast, and become confused. Jadi ia menjadi sedih, terus ia meratap, menangis, ia memukul-mukul dadanya sendiri. This is the one who is subject to death. That is frightened and terrified of death. Ini adalah jenis orang yang ia adalah subjek dari kematian dan ia takut ketika menghadapi kematian. So that me who is attached the sensual pleasure. Now you know the sensual pleasure is your family also your sensual pleasure, your property also your sensual pleasure. So now we are that moment. The dear agreeable to me is our family and our properties. So at the time, they will leave us. We will have to leave them. So at the time, we are very sorrowful. So because we have attached and we love our family and properties, so we are afraid of and terrified of death. Jadi kemelekatan terhadap nafsu sensual ini apa? Ini adalah termasuk keluarga Anda dan harta benda Anda. Mereka yang
menyenangkan bagi kita dan kita suka padanya, ini adalah termasuk sebagian dari kemelekatan terhadap kenikmatan sensual. Jadi ketika kita menghadapi penyakit, kita akan berpikir, oh, keluarga atau properti, harta benda saya akan meninggalkan saya, dan saya juga harus meninggalkan keluarga dan harta benda saya. Demikianlah orang ini menjadi takut akan kematian. Okay, again, the second one, okay, and Brahman, and Brahmin. Okay, here, someone is okay, not devoid of lust, desire, affliction, thirst, passion, and craving for the body. Jadi lalu Sang Buddha melanjutkan lagi untuk jenis orang yang kedua, orang yang tidak terbebas dari nafsu, kehausan, keinginan, dan keinginan yang menggebu-gebu, dan nafsu yang berlebihan terhadap tubuh. So when he incurred severe and debilitating illness, serious illness, at the time he thinks, oh, now, okay, the bodies, okay, they are agreeable to me, will leave me. I will leave the bodies. I will have to leave the body. So at the time he sorrows, languishes, laments, weeps, beating his breast, and become confused. So this person also can see he is okay, the one who is subject to death, okay, who are frightened and terrified of death. Jadi jenis orang yang kedua ini, ia ketika mendapatkan penyakit yang berat dan serius, ia akan berpikir, oh, saya tidak terbebas dari nafsu, kehausan, kecintaan, keinginan, dan kemelekatan terhadap tubuh, dan berpikir, oh, tubuh ini akan meninggalkan saya dan saya harus meninggalkan tubuh ini. Ia menjadi takut kepada kematian, ia menjadi sedih, menjadi lemah, menjadi menangis dan meratap. Jenis orang seperti ini adalah orang yang merupakan subjek dari kematian dan takut akan kematian. So for an ordinary person, Puthojana, everybody left their body. So they think this body is okay, me, this is me. So when we are okay near that moment or okay encounter the situations, I don't want to die. So at that time, okay, because okay we attach our bodies, so we don't want to die. So because of this attachment, okay, become sorrowful. So this also can say this person is okay subject to death, but okay afraid, terrified and afraid of death. Jadi untuk jenis orang yang kedua ini adalah ketika orang-orang yang melekat kepada tubuhnya, mereka selalu berpikir, oh, ini badanku, ini adalah milikku, ini aku dan aku. Ketika mereka ingin menghadapi situasi di mana mereka harus meninggal, mereka akan menjadi sedih karena harus meninggalkan tubuhnya. Dan kebanyakan orang yang biasa, orang puthujjana, melekat pada badan mereka. Okay, there is okay not too much attached in our life, just three things: our families, our properties, and ourselves. So the first one is okay, the sensual pleasure is our family and our properties. Okay, are attached. The second one is okay attach ourselves, because okay we attach ourselves, okay, we have okay for ordinary person ego, okay, you know, belief, sakaya ditti, ego, atta ditti, ego belief. Jadi kemelekatan ini tidak banyak ya, cuman 3, yakni keluarga, properti atau harta benda kita, dan diri kita sendiri. Kebanyakan orang atau orang puthujjana,
Mereka melekat pada dirinya sendiri karena pandangan salah tentang diri yang disebut sebagai sakaya ditti di dalam bahasa Pali. So we think, no, okay, now this is me. My name is, no, Pandikulananda, no, etc. But if we know just the mind and matter, if we have the good concentration, mind and matter, the cause and effect arise and perish. So when we know, okay, about the matter and, okay, the mind, so we don't think, this is me, okay, this is Pandikulananda, no, okay. Jadi ketika seseorang memiliki pandangan salah tentang diri, ia akan berpikir, oh ini saya, nama saya adalah Bante Kulananda. Padahal jika seseorang memperhatikan dengan bijaksana, ini hanya terdiri dari fenomena materi dan fenomena batin. Ketika seseorang mengembangkan konsentrasi dengan baik, ia mampu melihat fenomena materi dan fenomena batin yang timbul dan tenggelam, lalu melihat sebab dan akibatnya. Pada saat itulah seseorang itu tidak melihat dirinya sebagai ini saya adalah yang bernama Kulananda. So there was a story in the Buddha time, when our Buddha was, dwelling in Savatthi. There was a rich man, his name is Ananda. Jadi terdapat kisah di zaman Sang Buddha, yaitu seorang kaya yang tinggal di kota Savatthi bernama Ananda. So he has one son, his name is Mulasiri. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Mulasidi. So 2 times, 1 month, he make a meeting, call all his relatives, and he admonished, hey Mulasidi, they are so rich, maybe 400 million, gold coin, 400 million gold coin. So you don't think that this 400 million gold coin is too much, no? If you give someone, this, that property was, if you give just a gold coin, the other, so your property was, released. So you didn't give, you should make your property increase, no? You didn't give to one anything. Jadi ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Mulasidi. Jadi setiap bulan, 1 bulan sekali itu mereka bertemu, mengadakan pertemuan 2 kali. Dan pada saat pertemuan itu mereka memanggil semua kerabat mereka. Pada saat itulah terdapat satu nasihat kepada Mulasidi. Mulasidi ini memiliki harta sekitar 400 juta koin emas. Dan mereka berkata, jangan berpikir 400 juta koin emas ini adalah sangat banyak. Tetapi ketika kamu memberikannya kepada orang lain, maka ini akan berkurang dan berkurang. Jadi kamu janganlah melepaskan harta ini, tetapi kamu harus membuatnya bertambah. When you see the eyeshadow store, in ancient time they usually, nowadays, most lady usually eyeshadow. This, in ancient time uses a stove. When they ground, on the stove, so taken and used to be dark, their eyelid. So when they ground, gradually that eyeshadow stone is, released smaller and smaller and smaller. No? So you see, the eyeshadow stone, release, smaller and smaller. If you give someone, your property will release, release and release. Now, now you see the white ants. They can collect, many, scent, and they make the ant hill. The ant hill gradually. So if you collect your money, gradually, increase, like ant hill. And the bees, and the bee collect the bee pollen, and so they make the honey. So you also the same. You didn't give anyone, any gold coin, any properties. Just you collect.
Jadi ini tetuanya ya. Jadi waktu mereka ngadain pertemuan, ketua-ketuanya itu ngasih nasihat kepada Mullah Sidi ini. Jadi mereka tadi bilang, kamu jangan pikir 400 juta koin emas itu terlalu banyak, karena ketika kamu mulai memberikannya, dia akan selalu berkurang. Kamu jangan memberikan, tapi kamu harus berusaha untuk terus menambah. Bagaimana perumpamaannya? Perumpamanya seperti eyeshadow, apa ini ya, yang untuk menggelapkan mata. Tapi kalau di zaman dulu, kalau sekarang kan kalian memakai kosmetik. Kalau di zaman dulu itu ada sejenis batu yang ketika digerus itu akan membuat warna hitam, dan warna hitamnya ini bisa ditaruh di kelopak mata untuk sebagai eyeshadow. Nah, seperti batu dari eyeshadow ini yang ketika digerus itu semakin mengecil dan mengecil, beginilah juga kalau kamu memberikan harta kamu kepada orang-orang, harta kamu akan terus berkurang dan berkurang. Jadi janganlah memberikan harta kamu kepada siapapun. So, Lalu okay. Lalu perumpamaan yang kedua adalah seperti semut putih, di mana mereka mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit sehingga terbentuk gundukan semut, rumah semut yang besar. Jadi demikianlah juga Anda harus mengumpulkan harta Anda perlahan-lahan hingga menjadi seperti gundukan semut. Lalu ada juga si ketuanya ini memberikan perumpamaan, kamu haruslah seperti lebah yang mengumpulkan madu, di mana mereka perlahan-lahan mengumpulkan madu sehingga terbentuklah rumah lebah. Jadi janganlah memberikan apapun dari harta Anda, cukup kumpulkan saja. So another city was so stingy that he couldn't give anyone to anything. So because he left his properties, so that means he attached his sensual pleasures. Jadi Ananda Siddhi ini sangatlah pelit dan sangatlah melekat terhadap harta bendanya. Ia tidak ingin memberikan sedikit pun dari harta bendanya kepada orang lain. One day he passed away without telling the big 5 pot full of gold, without telling his son. Jadi suatu hari ia meninggalkan 5 pot emas yang penuh dengan emas tanpa memberitahu kepada anaknya. He was born in a low lineage, Chandala. Chandala is who dig that grave in the cemetery. So he was born in a low lineage. Jadi ia terlahir kembali sebagai orang yang berkasta Candala. Candala ini adalah seseorang yang tugasnya adalah menggali kuburan. Ya, jadi terlahir sebagai kasta Candala. Okay, as soon as he was born, they are all lineages, all families. Okay, 1,000 families. Okay, they cannot do anything. They cannot get when they go to work. They cannot get work. No, they cannot get the money, the food, the clothes. So as soon as they suffer, they are all lineage suffer seriously. Candala. Chandala. What lineage? Low lineage. Jadi mereka ini tidak dapat makan, juga tidak dapat mendapatkan pakaian, juga tidak dapat pekerjaan. Jadi ketika mereka terjatuh ke kasta ini, mereka akan satu keluarga itu akan menderita. So they make lucky draw. So just their family left. The other is go kick out their families. Just his father also go away. His mother and he just still have at their home. Jadi keluarganya itu lalu mencoba untuk memisah-misahkan, membagi-bagi, lalu mengusir, mengeluarkan ayah dan ibunya, dan tinggal ia sendiri di rumah. So his mother is like a beggar, asked
for food or money. But when she carry his son at that time, his mother get nothing. Leave him somewhere and go to an ask at the time she can get because she is a very she or he is he was very so stingy the best life the benefit of the karma, so he cannot get anything. Jadi tadi ini ceritanya si Ananda ini kan jadi anak kecil yang terlahir di kasta Candala dan ia memiliki ibu sebagai seorang pengemis. Ketika ibunya pergi mengemis di kota, ketika ia membawa anaknya ini, ia tidak akan mendapatkan apapun. Tetapi ketika ia meninggalkannya di satu tempat dan si ibu pergi sendiri untuk mengemis, ia akan mendapatkan sesuatu. Hal ini dikarenakan di kehidupan lampaunya ia sangat pelit, ia tidak ingin memberikan sedikit pun dari hartanya. Karma inilah yang membuat di kehidupan yang sekarang ini ia tidak dapat mendapatkan apapun. His appearance also very ugly, just like Ogar. His eye is now normal people is eye is normal place, but his eye is one is low, one is high. So his nose, his mouth, his ear also not situated not normal place. No, the other, so his appearance very terrified. Lalu penampakannya juga sangatlah jelek. Ia mirip seperti raksasa. Matanya juga tidak seimbang, ada yang pendek, ada yang tinggi. Lalu hidungnya, telinganya, matanya ini, mulutnya itu tidak pada tempat yang semestinya. Jadi dia sangat jelek. But her mother still left. No, this is mother's left. The other his father also left behind him. So his mother also still take care of him. But when he cannot walk at that time, she give one cap and said her son, I'm so tired because of you. Now I will leave you. No, you go and you beg as a beggar. Now you can go. So saying that his mother also go away. Jadi walaupun ia sangat jelek, ibunya sangat mencintai. Inilah cinta dari seorang ibu. Karena ayahnya juga telah meninggalkan si anak ini, tetapi ibunya masih merawatnya hingga ia mampu untuk berjalan. Ketika ia sudah mampu berjalan, ibunya memberinya satu mangkok untuk mengemis. Lalu ia berkata kepada anaknya, "Anakku laki-laki, saya sekarang sudah lelah. Pergilah kamu mengemis oleh dirimu sendiri." Dengan demikian, ibunya pergi meninggalkannya. When he go around in the city to beg, so at the time he arrived his son's house. The first time, the previous like his house, he remember, oh, this is my house, no, so he enter, to their house. First door, they have 7 doors, no, first door, second door, that door. When he arrived, that door, the Mullah city, son of Mullah city, maybe his grandson. So when they see him, they are crying because of his appearance just like Ogar. So the other men come here and beat him. And threw to the rubbish. Jadi ia pergi mengumpulkan atau mengemis di kota dari satu rumah ke rumah lainnya. Ketika ia tiba di rumah anaknya yang dari kehidupan lampau, ia mengingat, oh ini dulu rumah saya dari kehidupan lampau. Maka ia memasuki rumah itu, yang rumah itu memiliki 7 pintu. Ketika ia masuk pintu ke-1, pintu kedua, dan sampai di pintu ketiga, cucu atau anak dari Mullah Siti itu, cucunya atau anak dari Mullah Siti itu menangis karena melihat penampakannya yang sangat mengerikan. Maka dari itu petugas atau penjaga rumah itu memukulinya dan membuangnya ke tempat sampah. So many people gather and look, this
or the ugly point. So at the time our Buddhas go to the Pinabada. So when he see and call Mulasiri, Mulasiri, did you know him? Do you know him? Lord Buddha, I don't know. This is your father's. Jadi banyak orang berkumpul dan melihat anak kecil yang buruk rupa ini. Lalu ketika itu Sang Buddha datang, sedang mengumpulkan terma makanan atau sedang berpindah patah, lalu memanggil Mulasidi. Mulasidi, kamu tahu nggak ini siapa? Ini adalah ayah kamu. So Mulasidi didn't believe. So our Buddha said, Mulasidi, ask your fathers, where is the 5 big pot full of gold? So he will show you. Lalu Mulasidi tidak percaya kepada perkataan Sang Buddha. Lalu Sang Buddha berkata, kamu Mulasidi, bertanyalah kepadanya, di manakah ia menyimpan 5 pot yang penuh dengan emas. So the ugly boy show him. So he got the big 5 pot full of gold. So our Buddha said, no, Buddha mati dana mati. Buddha mati dana mati yoja balo vihanyati addapi adano nati kudo Buddha kudo dana. The meaning is most people think I have sons, I have sons and daughter, I have wealth. With this feeling of attachment, they are afflicted me. They are very tired. So actually it's one is not one own oneself. So how can sons and daughter will be his? Jadi si anak yang buruk rupa itu menunjukkan 5 tempat dari 5 pot yang penuh dengan emas, dan akhirnya ia mendapatkan 5 pot yang penuh dengan emas. Lalu Sang Buddha mengucapkan satu syair. Kebanyakan orang berpikir, saya memiliki anak, saya memiliki istri, saya memiliki harta, dengan perasaan yang penuh dengan kemelekatan kepada merekanya, sehingga mereka lelah terhadapnya. Tapi sebenarnya dirinya sendiri, ia tidak memiliki dirinya sendiri. Bagaimana ia dapat memiliki anak, harta, dan lain-lain? So nearly that moment, no one will, cannot help us, no? So they can support or they can help, before that, nearly that moment, they cannot help, they cannot support, maybe. Have you ever been see the person nearly that moment? They are very tired, very tired. So at that time we cannot help. Also you cannot help, we cannot help, no? Jadi ketika kita akan mengalami momen kematian, tidak ada yang dapat menolong kita. Sebelumnya anak, istri, dan harta dapat menolong kita. Tetapi ketika kita akan menghadapi momen kematian, tidak ada yang dapat menolong kita. Apakah kalian pernah melihat orang yang sedang berada di ujung atau di momen kematian? Kalian dapat melihat ia sangat kelelahan. Pada saat itu, tidak ada anak, istri, ataupun hartanya yang dapat menolongnya. Hanya dirinya sendiri yang bisa menghadapi momen tersebut. So most people are attached the properties, the family, and ourselves, no? So the serious, when we encounter the serious situation, that moment, so no one will help, no? As we also we cannot help us, because nearly that moment in our bodies, there is a wind, a kind of wind, a kind of fire element. So they make our joints and the sinew broken down. So at that time we suffer seriously.
because okay, that is okay, the serious sensation. Jadi kebanyakan orang melekat kepada harta benda mereka, kepada keluarga dan kepada diri mereka sendiri. Tetapi ketika kita menghadapi situasi yang serius, yakni menghadapi momen kematian, kita sendiri sebenarnya tidak dapat menolong diri kita. Mereka juga tidak dapat menolong diri kita. Mengapa? Karena ketika kita akan menghadapi momen kematian, elemen angin, elemen api di dalam tubuh kita ini mereka menjadi tidak balance, mereka terkadang lebih kuat karena mereka akan memecah kita punya ini ya, jaringan-jaringan otot, organ-organ kita ini, mereka akan membuat memecah gitu. Nah, ini sangatlah sakit dan sangatlah menyakitkan di badan kita. Okay, when one lost their properties and their family, so they are so okay, worried about that in the past. Okay, now okay, still okay, if you lost okay your properties or your family, you just okay still worry, and okay after that you thinking, oh, I will lose my family, I will lose my properties. So in the past, okay, present and future, we always okay worry, because of the attachment to the families, to the world, to the sensual pleasure. So we always worry about the families and okay the wealth. So when the nearly death moment, okay, we are very tired. So we are afraid of and terrified of death. Jadi ketika kita kehilangan harta benda kita, kehilangan keluarga kita, kita akan merasa cemas. Harta benda itu akan hilang, keluarga saya akan hilang, lalu kita juga akan berpikir suatu saat saya akan kehilangan ini, suatu saat saya akan kehilangan itu. Intinya pada momen di masa lampau, sekarang dan masa depan, kita selalu mencemaskan harta benda kita, keluarga kita, dan kenikmatan sensual. Sehingga ketika kita tiba pada momen mendekati kematian, kita menjadi sangat lelah karena selalu cemas, selalu mengkhawatirkan terhadap harta benda kita dan keluarga kita dan kenikmatan sensual. Maka dari itu kita ketika mendekati momen kematian menjadi sangat lelah dan menjadi sangat takut terhadap kematian. So now just remember two person, no, who is okay afraid of death. Now okay, the third person is okay. The one is okay, now has done the good deeds. Okay, what is good, and okay, he hasn't made a shelter for himself, but okay, he had done the bad deeds and are cruel and defilement. Jadi ini dua jenis orang. Yang pertama ya, tadi melekat terhadap harta benda, terus yang kedua adalah melekat terhadap dirinya sendiri. Orang yang takut ketika mau kematian menghadap. Lalu jenis orang yang ketiga adalah orang yang takut menghadapi kematian karena ia belum melakukan perbuatan bajik. Ia belum membuat perlindungan untuk dirinya sendiri. Ia selalu melakukan ketidakbajikan. Ia kejam dan ia penuh dengan kotoran batin. Okay, that means the person had done the only bad deeds, haven't done the good deeds in the whole life. So when he incur the severe and debilitating illness, so he think, no, I have not done the good deeds, I have made the shelter myself, so but I have done
what is bad, cruel, and okay, define. So at the time, he sorrows, languishes, laments. We beating his breast, become confused. So this person also the same, who is subject to death. Okay, that is okay, frightened and terrified of death. Jadi artinya adalah seseorang yang seumur hidupnya itu selalu melakukan ketidakbajikan. Dia belum pernah membuat kebajikan. Jadi ketika orang seperti ini menghadapi suatu penyakit yang sangat kritis dan sangat berat, ia akan merasa sangat sedih karena seluruh hidupnya ia gunakan untuk melakukan ketidakbajikan. Ia akan meratap, ia akan menjadi lemah, dan ia akan memukuli dirinya, memukuli dadanya dan menangis. Okay, when our Buddha time, okay, there was one man, his name is Chonda. Okay, he killed the pig all his whole life, 55 years. He killed cruelly, no? Before killing, open the mouth and okay, pour the boiling water. Okay, the remaining boiling water pour on the back and cut the pig neck. So he killed this way in his whole life, 55 years. Nearly dead moments. Okay, he cried like a pig and okay, go around kneeling for 7 days. After that, okay, he passed away and go to the hell. Jadi orang yang jenis tadi ia akan sangat takut kematian karena ia seumur hidupnya melakukan ketidakbajikan, kejahatan, dan banyak kotoran batin. Terdapat sebuah contoh yang berhubungan dengan kisah ini, poin nomor 3 ini, yakni di zaman Sang Buddha terdapat seorang yang bernama Cunda. Ia adalah penjagal babi. Ia selalu membunuh babi setiap harinya selama 55 tahun. Tidak hanya membunuh dengan cara biasa, ia membunuh dengan sangat kejam. Jadi bagaimana cara ia membunuh? Ia membuka mulut dari babi itu dan menuangkan air panas masuk ke dalam babi itu. Lalu sisa dari air panas ini dituang ke punggung babi itu, dan ia memegang leher dari babi itu dan memenggalnya. Jadi ketika di usia 55 tahun tiba saatnya ia menghadapi momen kematian, ia menangis layaknya tangisan babi. Jadi ia menangis seperti babi dan ia berputar-putar merangkak selama 7 hari. Setelah itu ia meninggal dan terlahir di alam neraka. So when they encounter nearly dead moment, they think, okay, I have done just a bad deed. No, okay, I have not done good deeds. So whoever do bad deeds, okay, when we pass away, we will meet the appropriate fate. The appropriate fate. So thinking that okay, they are sorrow, languish, and okay, lament, beaten. We beating his breast and become confused. So this one also are subject to death. Okay, who is frightened and terrified of death. Jadi ketika seseorang melakukan ketidakbajikan seumur hidupnya, ketika ia akan menghadapi momen kematian, ia akan menemui hal yang sesuai dengan yang ia telah lakukan di seumur hidupnya itu. Ketika ia bertemu dengan hal itu, ia akan merasa sedih, menangis, meratap, ia akan lemah, memukuli dadanya sendiri dan menjadi kebingungan. Ini adalah jenis orang yang akan menjadi takut ketika menghadapi momen kematian. Okay, the last one is someone is okay, perplexed, doubtful, and undecided about the good dharma. Lalu orang yang terakhir atau yang jenis keempat adalah orang yang penuh keraguan-raguan, tidak tentu dan tidak dapat menentukan mana dhamma yang baik. So Saddhamma, they explain about the good dhamma. So when he encounter the same serious
severe and debilitating illness, he think now I'm confused, okay, I'm perplexed and doubtful and decided about the good Dharma. So he also sorrows, languish, lament, weep, beating his breast, and become confused. He also one or subject to death, okay, who is frightened and terrified of death. Jadi ia adalah seseorang yang penuh keraguan, tidak dapat menentukan mana baik dan yang buruk, dengan ia tidak hidup dengan dhamma yang benar baik. Jadi ketika ia akan menghadapi momen kematian atau ketika ia menderita penyakit yang sangat kritis dan berat, ia akan menjadi sedih, menjadi meratap, lemah, memukuli dadanya sendiri dan akan kebingungan. Ini adalah jenis orang yang merupakan subjek dari kematian dan takut ketika menghadapinya. So what is the good Dhamma? The sad Dhamma is okay. He confused about the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and the Sikkhapada training rules, and the past Khanda Ayatana Dhadus, aggregate or base, and the nature of the Dhamma, the present also the same, present Khanda Ayatana Dhatu, present aggregate base, and the nature of Dhamma, or the future also the same, both are so this three, and the last one is Paticca Samuppada, that origin, also cause and effects. This also he confused. He have a doubtful. Cause and effect because of ignorance that become sankhara conditions. Because of condition that become sankhara vijnana consciousness, etc. Jadi apakah yang dimaksud sadama di sini? Yang orang ketika meninggal, dia belum dapat mengetahui dhamma yang baik. Dhamma yang baik di sini adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, keyakinan terhadap Sikkhapada atau latihan, lalu pengetahuan terhadap Ayatana Dhatu atau landasan elemen landasan yang terdapat di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sifat alamiah dari Dhamma yang ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Lalu Paticca Samuppada, hukum sebab dan akibat yang saling bergantungan, yang ketika penjelasannya adalah ketika awija atau kebodohan itu ada, menyebabkan adanya sankara. Sankara ini adalah bentukan-bentukan dan sehingga mengondisikan winyana atau kesadaran dan seterusnya. Ini adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Pali sebagai Paticca Samuppada. So there is many gods in the world. So some people cannot decide what God, what Lord is, the real Lord, or can support or can make escape from samsara. They didn't understand. So that means they also doubtful and undecided to the good Dhamma. Jadi terdapat banyak Tuhan di dunia ini, terus banyak orang juga, orang yang jenis ini ya, yang tidak bisa mengetahui sadama. Ia tidak bisa menentukan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang atau orang yang tertinggi yang dapat membawanya keluar dari lingkaran samsara, lingkaran penderitaan dan kematian. Jadi orang ini adalah orang yang tidak hidup dengan sadama. The other also the same, no? You can ask, the people cannot decide the good Dhamma, the good Sangha, the remaining also the same. So there is a short story also happen, no? In Sri Lanka, the Lady Bodhi has first time he venerated to the Buddha and Dhamma and Sangha. So when he practiced
the 32 parts of the body for 30 years. But okay, nearly that moment, he confused because okay, he cannot get anything. His aim is okay to become Sodapana. So he practiced for 30 years, but he cannot get anything. Yeah, not okay, just bright. So at that time he confused. The Buddha's teaching is okay, cannot make to escape from samsara. So as soon as okay, he changed his mind to the wrong views, he passed away. And he became, the crocodile, alligator, crocodile, beta. It's okay, maybe 100, 1,000 cubit long, big crocodile. Jadi terdapat kisah yang berhubungan dengan orang yang tidak dapat menentukan dhamma mana yang baik dan benar. Ini terjadi di Sri Lanka tentang seorang umat yang menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah ia menghormat, yang berlindung kepadanya, ia melatih subjek meditasi 32 bagian tubuh. Setelah ia melatih selama 30 tahun, ia merasa kebingungan karena ia melatihnya untuk mencapai Sotapanna. Dan setelah 30 tahun dia melatih meditasi 32 bagian tubuh, ia tidak mencapai apapun. Ia merasa kebingungan dan ia berpikir bahwa ajaran Buddha ini tidak dapat membawa saya keluar dari samsara. Setelah ia berpikir demikian, ia meninggal. Seketika itu ia menjadi seorang hantu buaya, seekor hantu buaya yang besarnya 100.000 kubik. Jadi dia sangat besar sekali. So one day, 60 bullock cart, okay, full of load. The load is okay, the stone post. So when they cross the rivers, at the time, all 60 bullock cart and okay, 120 bullock and all okay, the stone post he eat. Jadi suatu hari terdapat 60 kereta yang ditarik oleh 120 kerbau jantan yang memuat batu. Dan ketika melewati sungai, buaya peta tadi itu memakan mereka semua. So that if someone confused okay the good dhamma, so that one also okay who is subject to death, okay. Friday under effect of death. Jadi jika seseorang itu kebingungan, tidak dapat menentukan mana dhamma yang benar dan mana yang salah, ketika mereka akan menghadapi momen kematian, mereka akan takut dengan kematian. So you investigate yourself, okay, we are okay, which one? So we attach okay sensual pleasure, our properties or our family, so or okay if we attach ourselves, our bodies, or okay if we are not do the good deed but okay just do the cruelty, the bodies, or okay if we are doubtful or confused okay the and decided about the good dhamma. Jadi kalian semua, kita semua harus menginvestigasi atau merenungkan ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita melekat kepada harta benda kita, kepada keluarga-keluarga kita? Apakah kita seumur hidup itu melakukan banyak kejahatan dan kekejaman? Apakah kita melekat pada tubuh kita? Apakah kita masih bingung dan tidak bisa menentukan mana dhamma yang baik, mana yang dhamma yang benar? So if we are fast person, so we should reflect the impermanence of the conditional things, animate and inanimate. Our body also impermanence, okay. Our family also impermanence. If we reflect this, okay, our attachment will release. So we are not okay. No need to afraid of death. Jadi ketika kita merasa bahwa kita adalah jenis tipe orang yang pertama, orang yang melekat pada harta benda dan keluarga-keluarga kita dapat membuat suatu perenungan bahwa baik benda mati ataupun benda hidup,
mereka adalah tidak kekal. Ketika kita kerap kali merenungkan demikian, maka kita akan melepaskan kemelekatan kita terhadap mereka. So if we attach our bodies, so we should reflect 32 parts of the body. Our body has a chest, hair, body hair, head hair, and our nakar, nail, skin, and teeth, etc. So if we reflect, like this, we will not attach our body also. Our attach will be released. If we are left, ourselves, take a bath 1 day, 2 time. We feed ourselves, 1 day, 2 time or 3 time. We decorate, different kinds of clothes, sometimes jewelry, some ladies, they use makeup, no? So because they love their body. So but if we encounter that serious situation, our body also cannot help us, no? So no need to attach, no? Jadi ketika kita merasa bahwa kita adalah jenis orang yang kedua, orang yang melekat pada badan jasmani tubuh kita, maka kita harus merenungkan 32 bagian tubuh. Ini merupakan salah satu subjek meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bagaimana cara merenungkannya adalah dengan merenung, oh di dalam tubuh saya ini terdapat rambut, bulu badan, kuku, gigi, dan kulit, dan seterusnya. Ketika kita kerap kali merenungkan hal ini, maka kita dapat perlahan-lahan melepaskan kemelekatan kita terhadap tubuh kita. Ketika kita mencintai badan kita akan memandikan badan kita terkadang 2 kali hingga 3 kali dalam sehari. Kita akan menghias badan kita akan memasang berbagai perhiasan, kita akan memakai make up terutama bagi kaum wanita yang senang merias diri. Nah, kita harus memahami bahwa ketika suatu saat nanti penyakit yang serius atau berat itu akan datang pada kita, bahkan badan kita sendiri ini yang kita cintai ini tidak dapat menolong kita. Dengan demikian kita perlahan-lahan dapat melepas kemelekatan kita terhadap badan kita. So if we are that person, we should avoid to do bad deeds, and we should try to do good deeds, because the good deed will support. The good deed are the support when we pass away, and when we reborn the other world. So the good deed will support us. Lalu jika kita setelah kita merenung dan kita merasa bahwa kita adalah jenis orang yang ketiga, orang yang belum pernah melakukan kebajikan dan selalu melakukan keburukan, maka kita harus merenungkan bahwa kebajikan ini adalah hal atau yang dapat mendukung atau mensupport kita ketika kita akan meninggal dan ketika kita terlahir di alam sebelumnya. Semua ini yang mensupport adalah kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan. So if we are fourth person, so we should try to know the true Buddha, the true Dhamma, the true Sangha, and Namarupa, and the cause and effect. Lalu jika kita termasuk orang jenis yang keempat, maka kita harus berusaha untuk mengetahui siapa Buddha yang sebenarnya, siapa Buddha yang sejati, yang benar ya. Lalu Dhamma mana yang benar dan Sangha mana yang benar. Kita juga harus mengetahui apa itu fenomena materi dan kita harus juga mengetahui apa itu fenomena materi dan fenomena batin. Kita juga harus mengetahui hukum sebab akibat. So we become fearless person, no? We no need to afraid of terrify or death. But if we cannot practice, so we also include the one who is subject to death, no? There is afraid and terrified of death. So try no need to death, the sensual pleasure, and our body, and try no need to do bad deeds, cruelties, and
try now realize the genuine Buddha Dhamma and Sangha, the Sikkhapada, and cause and effect. Jadi ketika kita dapat melepaskan empat kemelekatan kita terhadap semua hal ini, maka kita akan menjadi seseorang yang tidak takut ketika menghadapi kematian. Tetapi jika kita tidak dapat berlatih dan mengembangkannya, kita akan menjadi orang yang subjek dari kematian dan kita akan takut saat kita menghadapi kematian. Maka dari itu saya berpesan kepada kalian semua kepada kita semua untuk kita melepaskan kemelekatan kita terhadap mencoba untuk melepaskan kemelekatan kita terhadap harta benda kita, terhadap keluarga kita, terhadap tubuh jasmani kita. Terlalu kita berusaha untuk tidak melakukan ketidakbajikan dan kekejaman. Lalu kita berusaha untuk mengetahui ajaran sejati dari Sang Buddha. Kita berusaha untuk mengetahui mana dhamma yang benar, sangha yang benar, fenomena batin dan fenomena materi, dan hukum sebab akibat. So after talking the Dhamma, the Janusoni Brahmins, are Master Karma, excellent Master Karma, excellent Master Karma. Now, you have made the Dhamma in many ways. Just like he was turning upright what had been overthrown. Continue, and reveal what has hid, show the way, the one who lost, and holding up a lamp in the darkness, who can see, good eyesight. So I take refuge to the Buddha, to the Dhamma, and to the Sangha. Now, let Master Karma consider me as a live devotees. From now, I take refuge to the Buddha for lifetime. Jadi ketika di akhir khotbah pembacaan ini, si Brahmana Janusoni yang kita ceritakan di awal tadi berkata, "Oh, sungguh bagus Tuan Gotama, sungguh bagus Tuan Gotama. Dhamma yang kamu ajarkan ini, Anda mengajarkan Dhamma dalam berbagai cara. Anda seperti membalikkan pot yang terbalik menjadi terbuka. Terus Anda seperti membuka sesuatu yang tertutup atau terselimuti. Lalu Anda menunjukkan sesuatu yang telah terhilang. Lalu Anda seperti memegang lampu di tengah-tengah kegelapan sehingga kita dapat melihat dengan baik. Untuk dari itu yang Tuan Gotama, mulai dari sekarang sampai seumur hidup saya akan berlindung kepada Buddha. Saya mengambil perlindungan terhadap berbuddha." Jadi Brahmana Janusoni jadi Buddhis ya di terakhir. So you also after listening to the Dhamma, become maybe the really Buddhist. So because our Buddha teaching is so good, can stay peacefully and happily, not only in this life but also in future life, and escape also from samsara. Jadi mungkin setelah kalian semua mendengarkan Dhamma di malam hari ini, kalian dapat menjadi seorang Buddhis, seorang umat Buddha yang sejati. Karena ajaran Sang Buddha ini sangatlah bagus, ajaran ini dapat membawa kita kebahagiaan bagi kita di kehidupan sekarang ini, dapat membawa kebahagiaan di kehidupan yang mendatang, juga dapat menuntun kita untuk keluar dari samsara, lingkaran penderitaan, kelahiran dan kematian. Talking the Dhamma is our Buddha duties. Practicing, follow and practice our duties. Don't forget. Jadi berbicara Dhamma adalah tugas dari seorang Buddha atau tugas dari guru kita Buddha, dan mengikuti dan mempraktekkan ajarannya adalah tugas dari kita semua sebagai murid-murid Buddha. So enough for today. May you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination and
to attain Magaphala and Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Cukup untuk hari ini, semoga kalian memahami, mengikuti dan mempraktekkan ajaran Buddha untuk mendapat alam tujuan kelahiran yang baik, mencapai Magaphala dan Nibbana. Sadhu, sadhu. Sadhu.